Daud milenial. Oke, saudara, di antara semua tokoh yang Tuhan pilih, maka Daud ini khusus di hati Tuhan. Contoh kekhususannya adalah sampai di kitab Wahyu tetap ada kata Daud, kunci Daud. Tuhan Yesus disebut anak Daud. Maaf, kalau sampai Tuhan Yesus disebut anak Daud, berarti Tuhan Yesus anak pembunuh dan anak pezina. Itu yang pertama kali saya mulai belajar tentang Daud. Bahkan ketika Bartimeus yang buta, masih ingat kisah Bartimeus itu luar biasa. Kalau saudara baca Markus 10, ketika ini ditulis, ketika didengarnya, ya, ketika Bartimeus mendengar suara yang rame-rame itu, ditulis begini, dia berkata, oh itu rombongan Daud, rombongan Yesus dari Nazaret. Jelas. Jadi Bartimeus yang buta itu tahu bahwa itu rombongan Yesus dari Nazaret. Tapi saudara perhatikan, waktu dia berteriak, rombongan Yesus sudah makin dekat, dia berteriaknya lain. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ternyata Daud ini luar biasa. Dia tahu Yesus orang Nazaret. Tapi ketika dia berseru supaya Tuhan berbelas kasihan untuk mencelekkan mata yang buta, si Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud. Nah, sekarang kita temukan apa bedanya Yesus orang Nazaret dan Yesus anak Daud. Bedanya di sini. Yesus orang Nazaret itu berarti dia tukang kayu. Tapi kalau Yesus anak Daud berarti dia ini raja segala raja. Nah, yang buta matanya saja bisa tahu bahwa Yesus itu anak Daud. Kalau dia berseru, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku, berarti Bartimeus akan dapat meja 1 set, lemari 1 karena tukang kayu. Tapi karena Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, maka mujizat itu terjadi. Bahkan sampai hari ini saudara, orang-orang Israel sampai hari ini hanya menghormati 3 orang hebat. 1 jelas Abraham, 2 jelas Musa, dan yang ketiga itu Daud. Dan masing-masing 3 pribadi ini orang Israel menghormatinya dengan cara yang berbeda. Di antara mereka bertiga, Daud ini dalam posisi yang paling hebat karena bagi mereka Daud tetap gembala Israel. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa Daud begitu disayang Tuhan. Saudara, memang dia anak yang tertolak. Sampai saudara catatnya Mazmur 27 ayat 10. Itu jeritan Daud. Dia anak yang tertolak. Maka itu kalau ada di antara kita yang ikut belajar via Zoom ini, Facebook saya, Instagram, kalau ada yang sejak kecil ditolak, istilah milenial, ada temanmu yaitu Daud. Maka itu Mazmur 27 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Luar biasa. Nah, inilah Daud, anak yang terbuang itu. Tapi Tuhan menyambut dia. Oh, kalau saudara baca 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, itu lebih, bahasa Jawa bilang ngenes. Lebih mengharukan hidup Daud. Dia anak yang ditolak, bayangkan. Suatu hari Samuel dapat perintah. Ya, saudara bisa baca di Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, maka Yahweh Tuhan mendapatkan Daud anak Isai. Nah, dia berkata kepada Samuel, Sam, kamu pergi ke Bethlehem, cari keluarga Isai, salah satu anaknya sudah kupilih. Ya,
ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud. Tuhan yang mengangkat menjadi raja mereka. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Saudara perhatikan. Ini nanti kita akan jadi poin penting. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan, Sam, aku telah mendapatkan pengganti Saul. Nah, tentang Daud Tuhan mengatakan begini, dia seorang yang berkenan di hatiku dan dia melakukan segala kehendakku. Saudara catat, ketika Yahweh Tuhan bicara ini kepada Samuel, Daud itu belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi. Tolong catat, ini rahasia utama Daud. Hatinya itu luar biasa. Nah, bagaimana Daud belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, tetapi Bapa di surga sudah memberi 2 penilaian. Seorang yang berkenan di hatiku, bahasa Inggrisnya bagus, a man after my own heart. Tuhan Yesus tolong biji, sabar dulu ya, sinyalnya pasti akan baik. Yang IG putus-putus ya. Oh Eka, Papa senang kamu hadir dari Kutai Barat. Nah, kalau Daud belum dipilih, belum dipanggil, belum diurapi, tapi Tuhan sudah memberi penilaian. 1, orang yang berkenan di hati Tuhan. 2, dia adalah orang yang melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Itu kan luar biasa. Nah, ini nanti akan jadi rahasia ya dari semua pelajaran tentang Daud. Oke. Nah, akhirnya Samuel berangkat ke Bethlehem. Sampai di rumah Isai. Ayo, orang tua mana yang tidak berbunga-bunga ketika mendengar kabar salah seorang anaknya akan dipilih jadi presiden? Pasti berbunga-bunga dong. Dan ditampilkan semua kakak-kakak Daud, 7 orang. Gagah-gagah semua. Masih ingat ya? Ternyata gak satu pun dipilih. Setelah 7 anak itu ditampilkan dan gak ada satupun yang dipilih. Ayo, kalau Samuel seperti saudara saja pasti bingung bukan? Lah, sudah 7 keluar semua, gak ada yang dipilih. Tuhan gak bilang yang mana. Ayo, pasti kita mikir gini, ini yang salah aku atau Tuhan? Betul gak? Enggak mungkin kalau Tuhan salah. Atau aku salah dengar. Jangan-jangan tetangganya Isai. Ngerti enggak maksud ini saudara? Karena seharusnya ketika 7 anak ditampilkan semua. Dan kalau Isai masih punya anak yang lain, harusnya ngomong. Setelah Samuel berunding dengan dirinya sendiri bahwa Tuhan enggak salah. Pasti di keluarga ini. Aku pun tidak salah, ya, Pak, aku pun nggak salah dengar, betul. Berarti bapak ini yang nggak beres. Maka itu kalau saudara baca 1:16 ada firman yang kalau saudara belajar bahasa tata bahasa ada kata ambigu, sebuah pertanyaan yang nggak perlu jawaban karena membingungkan. Begini pernyataan Samuel, inikah anakmu semuanya? Ngerti nggak? Ini pertanyaan unik. Inikah anakmu semuanya? Karena Samuel yakin pasti di sini. Cuma kenapa bapak ini nggak jujur? Baru Isai menjawab gini. Baca baik-baik nanti. Ada lagi. Tapi, nah tapinya ini yang kita tahu. Oh, ternyata memang Daud anak yang nggak disukai. Nah, dari mana kita bisa tahu Daud anak yang gak disukai? Saudara baca Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Nah, di ayat ini kita jelas kenapa papa mamanya Daud gak suka anak ini. Ya, Mazmur 51 ayat 7. Aku ini dikandung dalam dosa dan dilahirkan dalam kesalahan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi begini, saya ketemu seorang hamba Tuhan namanya Om John Paul, ya.
dari Indramayu. Nah, dia itu ahli bahasa Ibrani, ahli sejarah Ibrani Perjanjian Lama. Ternyata begini, zaman itu kalau ada seorang suami menuduh istrinya hamil dengan orang lain, Tuhan tolong dalam nama Yesus sinyalnya ini ya. Dan setelah diperiksa oleh para imam, ternyata istrinya ini tidak berzina. Anak dalam kandungannya adalah anak sah dari suaminya. Tapi suami tetap tidak mengakui. Maka kalau itu terjadi, ya, seorang ibu, seorang mama mana rela membawa anak dalam perutnya yang gak diakui suaminya kalau itu anaknya. Jadi ibunya pun gak suka dengan anak ini karena bapaknya tidak mengakui. Ya, Mazmur 51 ayat 7 itu tradisi bagi orang Yahudi zaman itu. Kalau dia mengandung tapi suaminya menuduh dia berzina dengan laki-laki lain, dan setelah dihadiri oleh para imam tidak ada bukti, tapi tetap suami nggak mengakui itu anaknya, maka ibu hamil ini kalau jalan kemana saja sambil pegang perutnya, dia berkata, "Nak, kamu itu dikandung dalam dosa. Nanti kalau kamu lahir dalam kesalahan karena bapakmu nggak mengakui kamu." Nah, ini rahasianya mengapa Daud itu tertolak. Mama papanya nggak suka dia. Pantas waktu 7 kakaknya ditampilkan semua, nggak satu pun yang dipilih, dan Isai nggak menunjukkan Daud karena memang nggak disukai. Terus kalau saudara lihat 1 Samuel 17, perang makin seru, maka Isai menyuruh Daud untuk mengantar makanan ke medan perang. Kakak-kakaknya lagi maju perang. Sampai di sana diejek. Kamu titipin ke siapa itu kambing domba yang 2-3 ekor? Padahal yang digembalakan banyak. Tapi anak ini direndahkan oleh kakak-kakaknya. Karena memang dari kecil sudah diberitahu, ini bukan adikmu. Bapaknya bilang begitu. Ini anak orang lain. Aduh saudara, Daud tertekan. Nah, yang berikut. Zaman itu gembala kambing domba tidak boleh anak bungsu. Harus anak sulung atau anak nomor 2. Kenapa? Ya, karena serem, perampoknya banyak, binatang buasnya banyak. Maka itu nggak boleh anak bungsu yang mengembalakan kambing domba. Harus anak yang kuat, anak sulung itu. Maka itu waktu Daud cerita kepada Saul, apa alasanmu berani melawan Goliat itu? Nah, Daud kan cerita, dulu pernah datang singa, pernah datang beruang. Ya, jadi anak bungsu nggak boleh jadi gembala, harus anak sulung karena bahaya perampok, binatang buas. Maka itu Daud waktu ketemu Saul berkata, pernah datang beruang, pernah datang singa, aku lawan. Nah, masih ingat ya? Nah, dari sini kita ketahuan mengapa Isai menyuruh Daud jadi gembala. Jahat orang tua ini. Karena hukum Musa dilarang membunuh. Nah, jadi supaya maaf ya, anak ini mati, lebih baik dia mati di padang gembala. Dirampok, dibunuh, atau dimakan binatang buas. Saudara, sadis sekali. Tapi justru di situ Tuhan sayang dia dan ada panggilan dalam hidupnya. Dan memang setan gak suka, maka itu Daud dijatuhkan. Tapi puji Tuhan, Tuhan angkat kembali. Nah, kalau ada di antara kita yang beranggapan buktinya Daud aja berzina, membunuh, tetap dipakai Tuhan. Maaf, lakukan 2 hal kalau saudara memang mau begitu. 1, lihat betapa Saul gak suka dia, bahkan ingin membunuhnya. Tapi 2 Samuel pasal 1, ya, dengan cepat-cepat ya, 2 Samuel pasal 1, jelas sekali Daud meratap berhari-hari untuk menangisi Saul yang terbunuh. Ngeri sekali. Itu hati Daud. Biasanya kalau orang sudah sakit hati, kan cuma ada 2 sikap hatinya. Kalau dengar
yang menyakiti itu beruntung, wih hatinya nggak suka. Tapi kalau dengar yang menyakiti itu mengalami bencana, kecelakaan, apalagi mati, pasti hatinya senang. Tapi tidak dengan Daud. Dia meratap. Dia suruh bawa tentaranya, ambil mayat Raja Saul, bawa kembali ke Yerusalem. Saudara, dibuat upacara berkabung yang kenegaraan. Nangis dia. Nah, yang kedua, ini saya baca dari seorang hamba Tuhan namanya Sam 5. Kalau mau buat pengakuan dosa supaya seluruh dunia tahu apa yang dilakukan. Nah, Mazmur 51 adalah pengakuan dosa Daud yang tercatat sampai hari ini di hadapan Tuhan dan di seluruh dunia. Bukan berarti Tuhan gak mau melupakan, tidak. Maka itu dosa Daud masih bisa dibaca orang sampai hari ini. Nah, dari klimaks semuanya itu, Daud tetap menerima didikan Tuhan yang luar biasa. Matius 1 ayat yang ke-6. Ini jadi ganjalan Daud seumur hidupnya. Dia harus terima. Maka itu dia tetap mengasihi Tuhan. Itulah Daud, hatinya luar biasa. Ada apa? Di Matius 1 ayat yang ke-6, saya baca. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah, ini enggak enak. Ya, Matius 1 ayat 6. Saudara, Daud memperanakkan Salomo saya baca lagi, dari istri Uria. Nah, padahal Batseba kan sudah jadi istrinya Daud. Maka itu sampai lahir Salomo. Tolong perhatikan. Jadi arsip surga, Batseba tetap istri Uria, bukan istrinya Daud. Nah, padahal waktu Matius menulis ini, kisahnya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena jarak Daud ke Yesus itu 2000 kalau nggak salah. Iya, atau Abraham, saya lupa ya, maaf. Nah, dari tulisan Matius sampai hari ini sudah 2000 tahun juga. Ternyata arsip pernikahan surga, Batseba tetap istri Uria. Nah, coba saudara bayangkan, apa enggak ganjal di hidup? Apa enggak malu? Sudah jadi istri sah secara hukum dunia, tapi secara hukum surga, Batseba tetap istrinya Daud, istrinya Uria. Nah, ini dia bagaimana Daud itu berkenan karena dia menerima semua akibat kesalahannya itu. Bahkan Tuhan izinkan anak-anaknya memberontak. Nah, tadi kalau saudara Yohanes Susetia tanya ini, nah ini upahnya. Maka itu jangan milih jalan yang salah dari Daud, tapi pilihlah jalan yang benar. Ya, hebat sekali Daud ini. Ya, jadi ada dua sisi koin, dua sisi mata uang itu. Oke. Nah, saudara, kuncinya berarti Daud itu dilihat hatinya oleh Tuhan, bukan tindakannya atau perbuatannya, hatinya. Nah, saya ingin kembali ke Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya sangat tertarik dengan firman ini. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Ya, ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Tentang Semi, Tuhan telah menyatakan. Tentang Foni, Tuhan telah menyatakan. Sebut nama saudara masing-masing yang ikut gabung dalam pelajaran ini. Apa yang Tuhan nyatakan tentang kita? Pasti Roh Kudus akan beritahu kita. Kejar itu. Bahkan kepada semua gadis-gadis saya beritahu, kalau kamu mau menikah sebelum final, coba tanya ke calon suamimu, Tuhan menyatakan apa tentang hidupmu?
Nah, pria-pria sebelum menikah usahakan apa yang Tuhan nyatakan tentang diri saudara. Apa yang Tuhan nyatakan. Saudara, ini konsep penting dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kenal tentang kita. Maka itu kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Musa, Tuhan bilang begini, aku mengenal kamu. Nah, seberapa jauh Tuhan mengenal kita dalam arti apa yang Dia nyatakan. Nah, tentang Daud ini Tuhan sudah jatuh hati betul-betul. Maka itu ketika dia berdosa, yang berikut tentang hati Daud, oh ini dahsyat sekali. Ketika Nabi Nathan menegur dia, ingat ya kisah itu? Ingat loh. Ketika Nabi Nathan menegur dia, saudara, saya itu sampai kagum. Cara Tuhan menegur sangat indah, sangat manis. Begini tegurannya. Apa? Daud disuruh milih oleh Tuhan lewat Nathan. Raja, kalau ada orang seperti itu, raja akan buat apa pada orang itu? Nah, Daud yang ngomong, wah itu orang jahat sekali. Ya, jadi waktu Nabi Nathan negur Daud, Tuhan yang suruh Daud milih hukumanmu apa? Karena Nathan tanya, jadi raja kalau ada orang rakyatmu seperti itu, jahat sekali, dia ambil domba dari tetangganya padahal dia punya banyak. Oh begini begitu, kata Daud. Begitu Daud selesai bicara dengan otoritas dari Tuhan, Nabi Nathan berkata, sesungguhnya itu engkau. Karena engkau menyuruh Uria maju di paling depan supaya mati. Dan raja ambil istrinya. Wih saudara. Nah di sini kita belajar. Bisa enggak Daud berkata, hei pengawal, bunuh orang ini. Karena dia menghina raja. Nathan mati. Maka kisah Daud enggak ada orang yang tahu. Ini hebatnya Daud. Begitu ditegur Tuhan, dia menangis. Bertobat, terus dia nulis Mazmur 51. Ini loh hati yang luar biasa. Yang mau ditegur, mau diingatkan, dan berubah. Maka itu Tuhan sayang dia. Tuhan berkata, dia berkenan. Saudara, akhirnya Daud tetap dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, salah satunya yang paling hebat karyanya adalah Mazmur. Jadi begini, karena dia anak yang ditolak, anak yang dibuang, orang tuanya berharap supaya mati di padang pengembalaan. Tapi Daud menemukan keindahan bersekutu dengan Tuhan. Nah, salah satu ayat yang saya paling suka. Kalau saudara baca Mazmur 23, ada ayat yang berkata demikian. Dan disediakanlah hidangan bagiku di depan para lawanku. Saudara tahu enggak artinya? Artinya begini saudara. Zaman itu perampok dan binatang buas kalau ingin merebut domba-domba yang digembalakan oleh para gembala, ya perhatikan, maka yang diincar oleh si perampok dan binatang buas bukan kambing dombanya yang lagi merumput, bukan. Yang diincar itu gembalanya. Apa yang diharapkan oleh para perampok dan binatang buas ini? Kan panas. Maka gembala harus cari tempat teduh. Dan karena jarang ada pohon juga, gembala-gembala zaman itu selalu bawa tenda kecil. Jadi merumputlah mereka, gembala berteduh. Nah, para perampok dan binatang buas itu mengintai si gembala. Begitu gembalanya itu tertidur, kepalanya tunduk, enggak diangkat lagi, dihitung sekian menit tetap tertunduk, berarti binatang buas, singa, beruang, perampok tahu, oh lelap tidurnya.
Langsung mereka nyerbu mengambil domba-domba itu. Nah, tapi di antara para binatang buas dan di antara para perampok sudah saling tahu. Pokoknya kalau kalian mau mencuri domba-domba itu dan yang jadi gembalanya itu Daud, ingat ya, jangan tungguin. Dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah ngantuk. Jadi cari gembala yang lain aja, yang suka tidur itu. Saudara, maka itu di Mazmur 121 Daud bermazmur, penjaga Israel tidak pernah tertidur atau terlelap. Jadi kalau saudara baca Mazmur 23, itu sesungguhnya bukan tentang Tuhan gembala yang baik, itu tentang Daud sendiri. Maka itu luar biasa Daud ini. Sayang domba-dombanya, walaupun dia tahu dia nggak disukai oleh pemilik domba ini, yaitu bapaknya. Tapi dia sayang domba-domba itu. Nah, Daud tiap kali mengembalakan pasti bawa kecapi, ya, harpa istilahnya. Nyanyilah dia. Jadi sebagian besar puji-pujian kepada Tuhan itu dia dapat di dalam kesendiriannya waktu dia di padang pengembalaan sambil menunggu domba-dombanya merumput. Maka itu ada firman, engkau menyediakan hidangan di depan para lawan. Jadi domba-domba itu tenang merumput, tapi di depan mereka mata serigala, mata binatang buas, mata perampok itu menantikan. Tapi menantikan ngantuknya Daud. Tapi domba-domba tetap makan di hadapan para lawannya. Luar biasa saudara Daud itu. Maka itu biarlah hati kita jaga sedemikian rupa sampai Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Nah, jadi saudara, akhirnya tahun 78 awal, ya, ini saya cerita, ya. Sampai tahun 78 awal saya baru mengambil keputusan. Daud ini luar biasa. Nah, tahun itu saya mendirikan musik band namanya Musik Daud. Sampai sekarang personelnya masih ada, tapi terpencar di Jakarta, di Amerika. Jadi tahun 78 saudara, karena begitu kagumnya saya pada Daud, maka saya mendirikan band rohani, Musik Daud namanya. Kenapa saya kasih nama Musik Daud? Karena memang Daud itu luar biasa dalam musiknya. 1 Tawarikh pasal 25. Ini salah satu kehebatan Daud, ya. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Tahun 78 Januari bersama dengan Bapak Pendeta Damaris, bersama dengan Bapak Pendeta Benyamin Suriton, ya. Kami membuat acara di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di suatu rumah besar. Kami membuat acara begini, pelayanan Asaf, Heman dan Yedutun. Itu pertama kali itu. Nah, di situ mulai dibahas tentang hidup Daud. Ya, ini 3 orang ini. Mereka bernubuat, perhatikan ya. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Ini musik-musik zaman itu. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah ini saya enggak baca, yang bernubuat dengan petunjuk raja. Ayat 3. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun ini namanya, ya. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Yahweh. Dari Heman ialah anak-anak Heman ini ya, banyak sekali, ya. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman pelihat raja menurut janji Tuhan untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab
Tuhan telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 anak-anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Yahweh dengan diiringi gak ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Tuhan dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Saudara perhatikan ayat 7, ini luar biasa. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Yahweh, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Saudara nanti baca terus ya, bagaimana mereka ini luar biasa. Nah, Daud juga mempunyai musik yang berapa oktav. Oh, lebih hebat sekali. Nah, saya baca sekarang pasal yang ke-27. Pasal 27. Berapa orang lagi yang harus dipakai oleh Tuhan untuk memuji Tuhan? Jadi sampai ribuan jumlahnya, karena mereka harus melakukan itu 24 jam penuh, saudara, dalam pujian kepada Tuhan. Nanti coba saya cari ya, betapa hebatnya Daud dipakai oleh Tuhan, mengangkat nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan atas hidup Daud. Maka itu Tuhan sayang kepada Daud luar biasa. 1 Tawarik 23 ayat yang ke-5. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang dan 4.000 orang menjadi pemuji Yahweh dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Jadi Daud itu enggak cuma menyanyi bermazmur, tapi dia juga bisa buat alat-alat musik. Dan bayangkan, setiap kali ibadah ada 4.000 penyanyi dan pemain musik dengan alat-alat yang Daud buat sendiri. Nah, saudara, jadi waktu itu saya begitu kagum kepada Daud sampai saya membuat musik Daud. Dan waktu itu memang luar biasa Tuhan bekerja. Saya cuma cerita ya. Nah, dari musik Daud itu tahun 78, 79 Tuhan beri saya ide. Membuat sebuah pelayanan namanya Lagu Bulan Ini, LBI. Saudara, keren ya, tahun 79 loh itu. Nah, kami pakai surat karena belum ada email, belum ada HP. Semua gereja yang saya pernah kenal saya surati. Begini, anak-anak muda di gereja itu yang punya lagu baru kirim. Nah, lalu tim saya, tim musik Daud ini membuat notasinya. Notasi not balok tahun 79. Nah, lalu lagu itu dicetak. Ya, kami pilih lagu yang paling bagus, indah, dicetak dan kami sebarkan ke banyak gereja. Maka gereja-gereja dapat lagu-lagu baru dari musik Daud ini. Terus berjalannya waktu sampai tahun 80-an. Saudara, waktu itu mulai di gereja-gereja ada pakai overhead projector. Masih ingat ya? Jadi itu pertama kali. Nah, ketika overhead projector mulai merambak ke gereja-gereja, Tuhan kasih saya ide lagi. Nah, lagu-lagu itu dicetak dengan huruf yang bagus, ditransparan. Wah, banyak gereja juga minta dari kami. Saya jual waktu itu. Enggak lama dapat ide baru lagi. Setiap lagu diberi lukisan. Ya, transparan juga. Gambar lukisannya sesuai lagunya. Siapa yang melukis? Saudara kita yang sekarang ada di Denpasar. Namanya Yongki Tanujaya. Dia tangannya cuma tangan satu, tangan kiri. Tapi lukisannya bagus sekali. Wah, itu juga meledak. Nah, itu gara-gara musik Daud itu tadi. Jadi Daud ini orang yang luar biasa. Dipercaya Tuhan sampai seperti itu. Nah, jadi Daud
Tuhan pakai dengan dahsyat sekali. Nah, yang paling indah dari semuanya itu adalah pondok Daud. Ya, karena waktu nanti saudara baca sendiri di kitab Samuel bahwa suatu hari ketika Daud sudah jadi raja, dia itu mikir tabut Tuhan nggak ada di Yerusalem, tapi ada di Kiryat Yearim, sebuah tempat yang di rumah keluarga Obed Edom. Ya, Daud berinisiatif untuk membawa tabut Tuhan itu ke Yerusalem. Nah, saudara, nggak tahu ide dari mana Daud ini tidak membuat kemah tabernakel seperti yang Musa buat, tapi dia hanya membuat sebuah pondok. Ya, pondok Daud itu sebutan sampai hari ini. Nah, di bait suci belum ada karena Salomo belum membangunnya. Jadi ibadah orang Israel waktu itu cuma di pondoknya Daud itu. Dan di pondok Daud itu hanya ada satu benda, yaitu tabut suci. Padahal untuk peraturan ibadah ada banyak alat-alat yang lain. Nah, tapi Daud hanya memakai satu alat itu saja. Nah, itu nubuatan yang luar biasa. Kita lihat sekarang Kisah Rasul 15. Dalam Kisah Rasul 15 pertama kali terjadi sidang gereja pertama di dunia. Nah, kalau ada orang Katolik yang ikut mendengarkan ini, begini ceritanya. Gereja Katolik selama ribuan tahun ini baru 2 kali membuat konsili. Konsili itu sidang lengkap dari paus sampai semua kardinal sampai semua uskup hadir. Itu baru 2 kali. Yang pertama di Kisah Rasul 15 ini, itu sidang gereja yang pertama di dunia. Yang kedua, Katolik membuat konsili Vatikan itu tahun 1962 atau 63. Salah satu, saya lupa. Bayangkan baru 2 kali ini gereja mengadakan sidang lengkap seperti itu. Nah, dalam sidang konsili Vatikan yang kedua tahun 62 yang lalu, pertama kali gereja Katolik mengizinkan umat punya Alkitab, dan pertama kali gereja Katolik mengizinkan bahwa ibadah atau misa mereka tidak menggunakan bahasa Latin, tapi bahasa nasional masing-masing negara. Nah, itu konsilinya. Dan hasilnya sungguh-sungguh luar biasa. Nah, ributnya pertama itu Kisah Rasul 15. Ya, saya harus baca. Maka itu kalau hari ini Tuhan angkat kembali tentang Daud milenial, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Nah, hari itu saudara lihat judulnya mulai ayat 1, sidang di Yerusalem. Mereka kacau. Kenapa mereka kacau? Karena beberapa orang Yahudi ya yang sudah bertobat tapi memaksa orang-orang yang bukan Yahudi untuk ikut adat istiadat Yahudi. Ya, saya baca mulai ayat yang ketiga. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Istilah mereka orang kafir. Jadi Paulus benar-benar bersaksi, ya. Pertobatan orang tidak mengenal Tuhan. Hal itu sangat mengembirakan saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi, nah ini masalah. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa, adat istiadat Yahudi. Maka bersidanglah rasul-rasul, ya, dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus berkata, ya, saya nggak usah baca, tapi pokoknya ribut sidang itu, saudara. Sampai Paulus pun bicara, mereka tidak bisa mendengar. Lihat ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara.
Enggak didengar juga. Petrus enggak didengar, Paulus enggak didengar. Tapi setelah itu Yakobus berkata, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis." Dengarkan, ini hebatnya Daud, saudara. "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Yahweh, dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang kusebut milikku. Demikianlah firman Yahweh yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui semuanya." Saya nggak usah baca lagi. Akhirnya sidang itu berhenti, nggak ribut-ribut lagi. Orang-orang Farisi yang sudah bertobat tidak memaksakan lagi, karena mereka tahu pondok Daud itu tertulis di kitab Amos, ya, kitab Amos, pasal 9 ayat yang ke-11. Jadi begini saudara, ini nubuat penting. Kenapa yang dipulihkan bukan tabernakelnya Musa? Mengapa yang dipulihkan bukan bait sucinya Salomo? Mengapa yang dipulihkan bukan bait sucinya Herodes? Karena Herodes juga membangun bait suci. Enggak, semuanya tidak. Yang Tuhan pulihkan adalah pondok Daud. Sederhana, hanya tenda dan ada tabut perjanjian. Tidak ada aturan-aturan yang complicated, yang jelimet, yang menyusahkan orang. Tidak ada. Maka itu kalau akhir-akhir ini ada beberapa gereja ingin kembali kepada akar Yahudi, lalu di ibadah mereka pakai baju-baju jubah-jubah Yahudi, itu aneh. Sebab Tuhan sudah tidak mau kembali ke situ lagi. Maka itu ketika orang-orang sibuk, seberapa enggak semuanya yakin nanti bait suci akan dibangun, saya tetap berkata tidak akan. Loh kok bisa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, lihat, tidak ada satupun batu akan tersusun di atas batu yang lain. Jadi bait suci yang bangunan gedung buatan manusia tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah punya bait sucinya, yaitu tubuh kita. Ini perjanjian baru. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan? Nah, jadi saudara dan saya, inilah pondok Daud yang harus dipulihkan oleh Tuhan, dibangun kembali. Supaya orang langsung melihat Tuhan lewat hidup kita, tidak melalui ritual-ritual yang jelimet, maaf saya berkata, dan yang menjijikkan bagi Tuhan. Karena Tuhan gak butuh ritual itu semuanya, sebab Dia punya tempat, yaitu hati kita. Maka itu dari tadi saya berkata soal hati, ini tempatnya. Jadi nggak usah beli baju-baju jubah-jubah mahal-mahal. Ya talit yang dari Israel, ngapain? Karena Tuhan lihat hati kita. Ini tentang Daud, saudara. Hatinya luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini kita perhatikan konsep ini. Pujian kepada Tuhan kita naikkan. Dengan kesederhanaan, cuma satu tenda saja. Di situ Tuhan hadir. Tuhan gak mau dihalangi lagi. Maka itu satu-satunya peristiwa ketika Tuhan Yesus menyerahkan rohnya dan mati. Satu-satunya peristiwa Markus menulis. Maka robeklah tirai itu dari atas ke bawah. Tirai itu 4 lapis kalau lihat hukum Musa. Robek, gak ada orang yang mengerjakannya.
Ada apa tirai itu? Karena itu penghalang besar. Tuhan bertemu manusia dan manusia bertemu Tuhan. Halangannya dirobek. Supaya manusia langsung melihat Tuhan lewat kita. Maka itu aneh. Kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, lalu ada beberapa di antara kita kembali ke perjanjian lama. Ngapain? Dengar ini baik-baik. Daud itu luar biasa. Satu kali saudara saya membaca ini ya. Mazmur 144. Ini lucu sekali. Nah ini alasan saya dulu kenapa saya dirikan musik Daud. Karena memang musik dan terbukti. Ingat waktu Saul kerasukan setan. Nggak ditengking, nggak diapa-apakan. Daud cuma memuji Tuhan pakai kecapinya. Setan itu pergi. Dan memang itu bisa dibuktikan. Dengan musik yang penuh urapan. Setan itu takut. Nah, Mazmur 144 saudara. Lucu sekali. Saya pertama belajar. Janji ya jangan ditertawakan ya. Saya cuma itu cara saya menyikapi apa yang Tuhan katakan. Ayat 1 ya, nyanyian syukur raja. Mazmur 144. Terpujilah Yahweh, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ya ini tahun 77 saya dapat rahasia ini. Saya tertawa. Mengajar tangan untuk bertempur terus jari-jari untuk berperang. Maaf ya saya langsung ngomong. Jari-jari. Maaf. Kok kayak tukang pijit. Saya bilang begitu sama Bapa di surga. Jangan tertawakan saya. Tapi ketika dia bukakan, saudara, hampir semua, kalau saya nggak berkata semua, alat musik itu dipegang oleh tangan dan dimainkan oleh jari-jari. Wih, saya kaget. Berarti tangan pemusik dan jari-jari pemusik itu untuk berperang di akhir zaman ini. Lalu saya ingat dalam hukum militer sampai hari ini, hukum militer dan jadi militer di negara mana saja pasti ya lihat. Oh Anita Konek, ini anak kami yang anak saudaramu dari Belanda. Ya, goedemiddag mevrouw Konek. Ya. Puji Tuhan. Jadi jari-jari dan tangan ini yang diurapi Tuhan itu mengalahkan musuh. Dan kita tahu juga, bukankah musik juga dipakai oleh setan? Nah, kenapa di semua militer dunia ini, negara mana saja pasti punya korps musik. Ya, seluruh militer di dunia negara mana saja pasti punya korps musik. Dan ternyata sampai hari ini saudara, di semua negara di dunia kalau mereka mau perang musik. Itu. Bahkan lihat negara-negara kerajaan zaman dulu selalu ada pemukul genderang, pemukul tambur, pemukul yang besar, musik besar seperti beduk itu. Kenapa? Musik itu ternyata membangkitkan semangat, memberi semangat musik. Nah, maka itu kalau saudara baca nanti 2 Tawari 20, peperangan Yosafat menang. Unik. Barisan musik maju duluan. Kalau saudara baca nanti kitab Hakim-Hakim, mengapa dalam peperangan di kitab Hakim-Hakim Yehuda harus maju duluan? Ya, ini luar biasa. Ya, saya coba lihat ayat ini ya. Maka itu saya bersyukur ketika saya diminta oleh jemaat GSI, Gereja Sadewa Indonesia, Daud Milenial. Waduh, sudah lama saya ini enggak mempelajari lagi tentang Daud.
Akhirnya muncul lagi. Memang Daud ini luar biasa. Ya, hakim-hakim. Maaf. Ayat 1. Hakim-hakim 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Yahweh, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 2. Firman Yahweh, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Nah, kalau saudara baca suku Yehuda, Yehuda itu artinya praising the Lord. Itu Yehuda, artinya puji-pujian. Apakah kebetulan kalau Yosua sudah meninggal, lalu bangsa itu bertanya, siapa dari 12 suku yang harus maju duluan? Yehuda. Itu pujian. Terima kasih untuk doa Nita Kuning. Ini yang harus kita kerjakan. Suku Yehuda maju duluan. Maka tayo puji-pujian selalu ada di mulut kita. Ya, ada kuasa yang luar biasa. Nah, akhirnya saudara, tentang Daud ini. Ini yang mengagumkan. 2 Samuel pasal 7. Ya, 2 Samuel pasal 7. Ini tentang Daud. 2 Samuel pasal 7. Kita melihat ayat yang ke-18. 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Itu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Daud sadar hari itu Daud dilantik, diurapi menjadi raja untuk seluruh Israel. Karena 7 tahun sebelumnya Daud hanya jadi raja untuk 2 suku, Lewi dan Yehuda. Yang 10 gak mau ikut. Akhirnya 10 merendahkan hati, Daud dilantik. Nah, waktu dia selesai dilantik, dia itu berdoa, Tuhan siapa aku? Siapa keluargaku? Karena dia ingat masa lalunya anak tertolak. Kok Tuhan membawa aku sedemikian jadi raja? Ini kerendahan hati Daud. Ayat 15. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Nah, saya pikir dulu saya kecepatan baca. Saya pikir Daud, kamu kok gak berterima kasih sih? Gitu aja masih kurang. Ternyata salah. Dia bukan berkata yang masih kurang. Tuhan yang masih kurang. Ada apa lagi? Maka itu kalau saudara punya hati Daud saat ini, maka Tuhan pun akan berasa kurang dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat saudara dan saya. Masih banyak hal lagi. Maka itu Tuhan berkata itu masih kurang. Saya ulangi 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Yahweh Tuhan. Sebab itu di antara semua tentang Daud saya paling suka ayat ini. Sebab itu, terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Nah, ini yang saya gabungkan dengan Kisah Rasul 13 ayat 22. Dan tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Dan ternyata di 2 Samuel 7 ayat 19 ini Tuhan berfirman kepada Daud. Ya, saya ulangi lagi ayat 17, ayat 19, 2 Samuel 7. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya, Yahweh Tuhan. Wih, dahsyat. Saudara perhatikan. Kalau saudara dan saya punya hati Daud mulai hari ini, Tuhan akan berbicara kepada kita dan keluarga kita. Saya dapat ayat ini tahun 70-an saudara. Saya belum mikir menikah waktu itu. Tapi saya tiba-tiba sadar, berarti Tuhan bisa bicara kepada setiap orang tentang generasi berikutnya. Berarti Tuhan sudah bicara tentang Daud kepada Daud tentang Tuhan Yesus. Karena serentetan manusia.
Termasuk tentang saudara dan saya. Gara-gara Daud lahir Yesus, dan dari Tuhan Yesus lahir kita. Hebat gak serentetan manusia itu? Berarti begini loh ya logikanya. Kalau Tuhan berfirman kepada kita hari ini, maka akan ada serentetan manusia yang kita bisa lihat sampai tahun 4020. Hah? Kan 2000 tahun Daud ke Yesus. Saudara perhatikan. Ini hebatnya Daud, firman-Nya masih panjang, ada serentetan manusia. Maka itu mulai hari ini ayo miliki hati Daud yang rendah hati. Tuhan kerjakan di hati Daud, di hati kami masing-masing. Kami mau dan kami rindu untuk itu. Betapa indahnya. Inilah Daud milenial. Tuhan mencari Daud-Daud di akhir zaman ini untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi yang belum selesai, supaya lahir orang-orang hebat dari generasi di bawah kita. Ayo siapkan itu semuanya. Siap ya? Harus, mau tidak mau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hati Daud harus ada di hati kita, supaya Tuhan ada di hati kita.